Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memperlihatkan keserasiannya dalam berbagai kesempatan belakangan ini. Titik awal keduanya menunjukkan chemistry tepat ketika nama Yudo kian santer disebut sebagai calon Panglima TNI pilihan Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang akan purna dinas militer. Hal ini terlihat saat Yudo memberikan brevet hiu kencana kepada Listio di Dermaga 100, Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada 28 November 2022. Ketika itu, Yudo masih menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL. Brevet ini juga diberikan kepada sejumlah pejabat negara dan Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, Jenderal Dudung Abdurrahman serta Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, Marsikal Fajar Prasetyo. Tak lama berselang, Listio menunjukkan keserasiannya dengan turut mengantarkan Yudo menjalani fit and proper test sebagai calon Panglima TNI di Gedung DPR RI, Jakarta, pada 2 Desember 2020. Momen tersebut menjadikan Listio sebagai Kapolri pertama di era Jokowi yang turut memberikan dukungan langsung kepada calon Panglima TNI untuk menjalani fit and proper test di Gedung DPR RI. Setelah resmi menjadi Panglima TNI, Yudo dan Listio langsung menunjukkan keserasiannya dengan memimpin apel gelar pasukan Operasi Lilin 2022 di Monas, Jakarta, pada 22 Desember 2022. Sebagai lanjutan dari kegiatan tersebut, 2 hari berselang, kedua perwira tinggi, Pati, Bintang 4 itu mengecek langsung pelaksanaan ibadah misa malam Natal di Gereja Katedral Jakarta, Sabtu, 24 Desember 2022. Yudo dan Listio bisa dibilang sangat intens dalam menunjukkan keserasiannya. Tidak lama setelah kegiatan mengecek pelaksanaan ibadah misa malam Natal, keduanya disematkan brevet Komando Pasukan Khusus, Kopassus, di Mako Kopassus, Jakarta, Selasa, 27 Desember 2022. Keserasian terakhir terlihat ketika Listio turut menghadiri pada saat Yudo menyerahkan jabatan KSAL kepada Laksamana Muhammad Ali di Markas Besar Angkatan Laut, Mabesal, Jakarta, Kamis, 28 Desember 2022. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, ISES, Hairul Fahmi menyebut keserasian Yudo dan Listio yang ditunjukkan melalui kehadiran dan kegiatan bersama patut diapresiasi. Momen keserasian keduanya pun diharapkan menjadi teladan yang baik bagi para prajurit TNI dan personel Polri. Meski demikian, Fahmi menilai keharmonisan secara formal saja tidak cukup untuk memupuk sinergitas kedua institusi. Bahkan kehadiran bersama menurut saya tidak lebih penting ketimbang dukungan dan penghormatan terhadap peran dan fungsi masing-masing lembaga sesuai batasan ketentuan perundang-undangan, kata Fahmi kepada Kompas.com, Kamis. Dengan kata lain, Fahmi berharap keserasian keduanya dapat menjadi sinyal bahwa ego sektoral dan tumpang tindih kewenangan TNI dan Polri ke depan menurun. Polri terutama, makin berdaya dalam penegakan Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat, dan penegakan hukum sehingga TNI bisa makin fokus pada peran dan fungsinya sebagai penegak kedaulatan negara dan penjaga keutuhan wilayah, tegas Fahmi.